Land of Down. Let's go, kita berangkat nih Omawa ya. Oke, match kedua, game yang pertama. Untuk siapapun yang kalah di match ini akan langsung gugur juga. Yap. Dari Snapdragon Pro Series di babak playoff kita yang sekarang, season yang ke-6. Nah, Selena nih, Abyssal Trap yang akan merepotkan nanti untuk Kibo ya. Karena dia mau harus makan beberapa trap dulu sebelum bisa langsung masuk ke dalam jungle lawan. Tapi untungnya ya dengan adanya Jawhead kayak begini, dengan smart missile yang emang dia udah punya juga diambil dari awal, dia bantu untuk bisa melakukan damage terhadap beberapa monster jungle. Oke, begitu cepat pattern yang dimiliki oleh Kairi. Yap, karena itu dia bantuan dari Jawhead tadi kan, di bawah menit pertama lihat tuh. Dapat Little Wanderer. Iya. Terus 2 buff sudah punya. Buff udah punya dua-duanya gitu loh. Yap, mode KLTC pakai emotnya yang berisik dah. Iya. Leorio. Oke, balik lagi bagian top di mana trapnya memang masih agak minimalis ya mungkin untuk di early game yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx Esports dan sama-sama harus bermain agresif. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Onyx Esports, mereka lah yang jauh lebih agresif. Yap, belum nancep ke arah siapapun, tapi ada satu ejector tadi berhasil melemparkan ke arah satu player, berhasilkan dia untuk bisa kabur. Tapi Flaptzy sejauh ini walaupun dalam keadaan sangat berbahaya dia masih selamat, tapi tidak untuk Kairi karena Kairi malah menjadi korban yang pertama. Wow, nice bait dari Flaptzy ya. Bukan dengan Revitalize tapi dengan sprint yang dipakai tadi. Berhasil untuk menghindar dari 4 pemain Onyx Esports dan bahkan dibalikan dengan satu buah Electrifying Beats yang dimainkan oleh KLTZ. Sementara waktu memang Retribution sedang dalam proses cooldown untuk semuanya. Tapi di bagian bawah juga Savero tampaknya agak sedikit tertekan sih. Meskipun ya sama-sama lengkap untuk minion yang berhasil mereka dapatkan juga. Ya, sementara sekarang Turtle akan menjadi milik siapakah? Karena sudah mulai dipukul, sudah mulai diberikan damage pula oleh Kyle. Tapi sekarang dengan Abyssal Row-nya tadi mulai connect dan berhasil langsung masuk ke dalam tubuh dari Lupi-Lupinya pun. Udah langsung dilumat tapi tidak untuk Turtle-nya karena Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi dan pertempuran terus berlanjut. Coba lihat satu terakhirnya, Kairi pun masih berhasil selamat. Keo melihat dari kejauhan ada Void Crystal tadi yang sudah dikeluarkan pula guna untuk bisa menutup hampir saja. Andai tadi tidak ada Kairi, kayaknya Jawhead tadi kena deh tuh. Iya, tapi tadi aku ngeliat masih ada shield ya. Untung ejectornya tadi ada Om. Betul, masih ada ejector dari... Udah ngeliat juga dari tadi kayak ada tombak nih mau ngarah ke gua. Tombak melayang. Tapi Onyx Esports agak tertekan nih ya di early game. Yang mereka ingin bermain agresif tapi ternyata dibalaskan juga tim Falcons. Mereka menaikkan mungkin speed dari agresivitas mereka di early game. Mereka punya Selena dari View yang selalu bisa mengenai target demi targetnya juga tadi ya. Apalagi tadi kenanya itu ke Lutfi yang harus terdiam di samping dari Turtle. Yap, sebentar sekarang Kairi. Soul Silver tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Sebentar sekarang Kairi mengamankan lagi karena satu monster jungle satu persatu. Sedikit demi sedikit mereka mulai mempersempit lagi zona farming yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Falcon. Dan sekarang KLTZ-nya malah berhasil dilumat dengan begitu indahnya. Ada satu ejector tadi masuk ke dalam tubuhnya. Real One Manipulation langsung dikeluarkan. Flaptzy berusaha untuk bisa kabur. Masih berhasil melarikan diri. Ya, tapi pressure dari Onyx Esports cukup berasa memang. Apalagi tadi dengan KLTZ yang tumbang. Berarti untuk progres mendapatkan gold ekstra ya di 5 menit awal untuk jungler ini akan... Ya, dia akan terhambat dan sukses untuk Onyx Esports tadi meredam. Dan akhirnya ini sudah mulai bebas keluar dari tekanan untuk di awal ya terutama. Karena permainan dari agresivitas memang harus dibalaskan dengan hal yang sama juga. Dan sedang kita saksikan sekarang, jangan sampai terpancing sebenarnya dari Hilda yang dimainkan dengan Flaptzy. Karena ini dari tadi memang cukup mengganggu. Hilda masuk rumput dapat shield keluar lagi. Waduh, ada satu Way of Dragon tadi udah dikeluarkan. Tapi Ogwen tidak selamat. Ejector yang begitu indah beserta dengan satu flicker yang dikorbankan oleh Kiboy. Yep. Nice tadi karena 2 yang tumbang Ogwen bersama dengan Pew. Poros mid sudah hilang untuk tim Falcons. Respawn memang bisa tapi Turtle akan nyaris. Itu nyaris banget. Karena itu bisa jadi momentum breaker juga. Bisa jadi tilting ya kalau gagal untuk mendapatkan Turtle. Tapi masih bisa diamankan oleh Kairi. Dan leading gold yang cukup jauh dipegang oleh Onyx Esports. Jangan sampai mereka membuat sebuah kesalahan juga sehingga bisa dikejar oleh tim Falcons. Karena secara memang tim Falcons mereka adalah tim yang harus bermain agresif. Dan kalau sampai mereka lagi posisi defense sebenarnya Selena juga bukan hero yang cukup bagus. Memang dia bisa open map tapi kalau sampai hilang untuk mid control mapnya, ya Selena akan sangat sulit juga untuk bisa keluar dari bagian belakang. Oke, dari bagian bawah. Kasih Savero. Sementara Kiboy
Melihat dari kejauhan, tidak ada flicker. Hanya bisa memantau dan juga mirroring yang bisa dilakukan. Tapi Lutfi satu terakhirnya tidak bisa membuat Lutfi pun selamat tadi. Iya, ada 2 ya. Yep. Double team yang dilakukan di bagian top tadi. Mau dipaksakan gak? Nope, Marco? tidak akan keluar Super Marco. Tidak akan, tapi setidaknya mereka berhasil untuk bisa menumbangkan outer turret yang ada di bagian bawah. Ya, kita lihat Flaptisi dan juga Keltiz ini sudah mulai mengincar mungkin area top ya. Tempat di mana Lutfi berada juga. Karena memang Cici cukup merepotkan, namun sekarang dengan satu buah War X seharusnya Lutfi sudah punya power juga untuk bisa menekan Flaptisi agar tidak terlalu bisa sustain di landingnya dia. Yap. Nah, lagi-lagi Abyssal Arrow kembali dilepaskan oleh View, berusaha untuk mencapai target, tapi purple buff. Apakah ini menjadi tujuan untuk Onyx Esports? Mereka bisa masuk ke sana. Lucky boy-nya nancep lele tuh tadi kayaknya. Oke. Sementara sekarang Lutfi menjadi orang terdepan. Lutfi siap untuk bisa menabrak habis siapa yang ada di area tersebut. Tapi sekarang Lutfi malah menjadi satu korban lagi dan lagi, baru saja bangkit. Yap. Waduh, kembali Om dipulangin Om. Yang berarti ada tertinggal lagi ya, harus menunggu sekian detik lagi sebelum bisa mendapatkan EXP. Dan Lutfi tadi berusaha untuk menjadi badan tadi. Mungkin sekiranya berharap ada tim fight yang dilakukan oleh teman-teman yang lain juga. Tapi permainan safe dilakukan oleh Onyx Esports juga. Mereka akan memilih untuk mendapatkan objektif berupa turtle. Ejector dilakukan, hati-hati. Okuin sudah mulai mendekat. Dan lihat, Sansnya benar-benar diganggu dengan Flaptisi. Terkena poking damage sedikit demi sedikit yang lama-lama memang menjadi bukti juga. Dan lagi-lagi Abyssal Arrow yang harus kena ke bagian muka dari Kiboy. Itu dia, Abyssal Arrow-nya tadi mulai lagi nancap. Sementara sekarang Flaptisi mencoba untuk bisa mengejar dan juga mengusir Sans jauh banget ke area terbelakang. Tapi sekarang dari turtle-nya tetap bisa diamankan oleh Kairi. Dan pertempurannya kembali terpecah dan juga terbagi ke arah beberapa player. Namun di tempat yang berbeda, Keltiz harus pulang sendiri. Dan ada Golden Staff sekarang di dalam tubuh dari Marco. Yap. Marco punya Golden Staff, Xavero punya Berserker Fury, Kairi punya Hunter Strike, dan pelan dan pasti juga nih ya, item-item dari kedua tim ini sudah hampir selesai. Ya. Yang utamanya ya, bukan full 6 item juga. Tapi ini pergerakan dari Flaptisi yang selalu menuju ke Sans, ini yang berbahaya sebenarnya. Karena Sans, oke, berani juga Kairi tadi ngedeketin sendiri. Bener-bener berani. Dan sekarang Kairi jadi kejar habis-habisan untungnya. Kairi selamat, tapi tidak untuk pergerakan. Lutfi tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam dan juga menghujam ke arah dari Keltiz. Gagal mendapatkan Keltiz juga. Yap. Bisa di slow tadi, diredam dengan curtain call. Dan usaha penyelamatan yang bagus juga dilakukan oleh Lutfi tadi. Iya, tapi malah Peu yang kena ya. Benar, di bagian ini ternyata ada team fight yang dilakukan, yang dimana Peu-nya tumbang tadi, terkena sebuah ejector. Oke. Itu dia. Yap. Dan Lord, ini kita akan menunggu untuk objektif. Seharusnya 45 second lagi bakal masuk juga ya. Dan diambil oleh Kiboy ternyata. Dan lihat Okuen berjumpa dengan Lutfi yang pasti akan tercicil nih dari Chow. Ini akan sangat-sangat sulit untuk berhadapan dengan Lutfi. Apalagi Lutfi baunya Vengeance. Jadi dia tidak akan bisa langsung di one hit shot. Terkena burst damage apapun juga. Itu Kyle mencoba untuk bisa mengantarkan damage tadi ke arah dari Sans. White Crystal udah dikeluarkan. Xavero akan join ke dalam pertempuran Kairi. Farming terlebih dahulu. Yang serem sebenarnya Super Marco jangan sampai bisa jadi ya. Karena dari tadi Super Marco ini berusaha untuk menghindari team fight yang dibangun juga. Memang Xavero bisa dipastikan itemnya ini sudah hampir jadi item yang ketiga. Tapi ya dengan item yang sama nantinya, biasanya Moskov akan punya advantage di mana dia bisa dorong lane yang jauh sebelum join buat team fightnya. Dan Xavero di bagian top dari Onyx Esports yang berusaha untuk mendapatkan objektif berupa turret juga di bagian atas. Dan lihat positioning dari Super Marco tidak keluar sama sekali, tidak menampakkan batang hidungnya. Kalau benar-benar gak clear. Jadi begitu sudah terlihat aman semuanya, tidak ada apa-apa lagi, dia akan keluar clear, dia masuk rumput lagi, dia bakal nunggu lagi. Yap. Baru jadi teman-temannya pun mau setup di tempat yang lain juga aman Om ya. Betul. Tidak ada distraction tadi yang bisa mengganggu mereka. Marco pun akan menghilangkan ke arah satu wave midden dulu di bagian atas, baru nanti akan join lagi dengan Spear of Destruction yang dia punya. Yap. Dan Lutfi lebih sakit lagi nih, ada brute force ya buat Lutfi untuk second item setelah War X. Movement speed dapat, terus juga physical attack juga dapat, apalagi dari brute force yang sudah di buff untuk attack dari brute force-nya. Waduh, sakit banget itu satu terakhir dan Lutfi. Walaupun sudah mengaktifkan ke arah Vengeance-nya, tapi tidak bisa membuat dirinya pun selamat. Bahkan itu sekarang Flaptisi masing-masing dari XP laner lenyap. Yap, untungnya Flaptisi tadi tumbang juga. Jadi untuk setup yang pegang Lordnya ini masih belum ada untuk masing-masing tim. Dari Onyx mereka lebih bisa lah untuk pegang ya kalau mereka mau start. Tapi dari tim Falcons pastinya berat untuk Joy, Assassin, pegang di Lord yang pertama.
Dan Xavier harus defense dulu untuk di area top mendapatkan Red Dragon Spear. Waduh, The Way of Dragon yang masuk ke dalam tubuh dari Keyboy. Tapi Keyboy berusaha untuk bisa melarikan diri. Dan Keyboy masih berhasil kabur. Tapi tidak dengan flicker yang sudah dikeluarkan. Informasi tetap bisa didapatkan. Yap. Dan sudah mulai disentuh nih ternyata ya. Buat Lord yang pertama, lagi-lagi Abyssal Arrow yang sudah mulai dilepaskan satu demi satu. Akan dikonteskah? Tidak. Dimenangkan oleh Onyx Esports. Dimenangkan oleh Onyx. Tapi sekarang gagal untuk bisa mengeluarkan karena ejektornya. Kairi berhasil pulang. Iya. Keyboy 312 sih. Angka yang cukup bagus ya. Menarik untuk Romer Johet. Karena selain daripada item defense yang di-build, punya damage yang cukup menyakitkan. Itu bisa rohnya connect tuh. Lagi-lagi nih. Lagi Aduh, kena Taehyung lagi. tadi itu kena lagi. Ini combo lama sebenarnya dari lama. Chow Selena. Karena biasa ada Way of the Dragon dulu, nanti dipasin nih bagian ujungnya sama Abyssal Arrow. Jadi lebih lama kan double stun jatuhnya. Kalau enggak bisa raw dulu ya Om ya. Iya. Tahu-tahu ntar dari jauh udah ngeker Udah tuh. ketendang. Gua tendang rusuk lu. Lumayan lama lah ini combo jadul yang kembali muncul. Dan Super Marco sepertinya sudah punya item yang cukup tuh. Kelihatan dari attack speednya dia juga. Dan apakah ini Lordnya bakal dibiarkan buat slow push? Karena akan cukup rugi sebenarnya untuk tim Falcons kalau mereka membiarkan Lord ini jalan sendirian. Karena masih dengan Lord yang pertama, Super Minion yang harus lebih difokuskan. Jadi seberapa cepat mereka bisa clear untuk Lord yang pertama ini. Wait. Waduh, kena Connect lagi. kena ke arah dari Keyboy. Tapi cukup cepat durasinya. Dan Keyboy mengambil ya semua trap-trap yang telah diletakkan oleh Vio agar tidak membahayakan rekan-rekan yang lain juga. Ya gitu ya kalau Romer teman-teman ya. Iya, diambil aja. Diambil-ambilin aja. Jangan suruh assassin yang ambil. Betul. Hei, berhasil tadi melempar Auguen. Yap. Auguen yang sepertinya masih belum siap tadi harus terkena sebuah ejector dan unstoppable force. Kairi level 15, sama-sama di level 15 juga. Sama-sama sudah kuat seharusnya. Tapi untuk di bagian bawah masih cukup untung bagi Onyx Esports karena push yang berada Lord tadi berhasil untuk mendapatkan inner turret di bagian bawah untuk tim Falcons. Nah, ini conceal play Keyboy. Nah. Keyboy udah punya flicker Om. Udah Keyboy enak ya. udah punya flicker, enak nih. Ejektornya akan mengagetkan seperti apa ntar nih. Yap, masih menunggu lagi-lagi nih untuk setup dari Keyboy apa yang bakal dimainkan oleh dia juga. Sementara setupnya ada di bagian kiri ya ini Xavier Windtalker. Oke. Item hampir jadi semua sebenarnya buat Xavier. Jadi sudah mumpuni banget kalau memang mau team fight, apalagi kalau ada di dalam real world manipulation. Jelas Onyx Esports chance mereka untuk bisa memenangkan team fight tersebut sangat-sangat besar sekali. Karena untuk unit dari tim Falcons ya, hero-hero mereka kalau mau masuk ini rata-rata single target. Oke, team fight. Flop TC. Pertempuran kembali terjadi. Apa yang akan langsung dilakukan? Tapi real world manipulation sudah langsung dikeluarkan. Dan tidak ada target di sana. Bahkan Epic Crossbow juga sudah dipakai tadi. Kesempatan untuk tim Falcons kalau mereka mau menyerang sekali. Dan lihat Super Marco. Oke, Super Marco berhasil menghancurkan satu best turret. Ini diam-diam numbangin ya. Nah itu di delay tadi. Ketika ada team fight yang terjadi, Super Marco tetap bekerja. Jadi 4 melawan 5 yang jelas kalau team fightnya sudah keluar semua source skill besar, ultimate, tim Falcons mereka lebih unggul. Dan ini sudah mulai terlihat kayak main kucing-kucingan dari tim Falcons berhasil sekarang. Dan itu adalah lane jauh di mana Lordnya sekarang di bawah Om. Iya. Rugi kan mereka jadinya. Bener, kalau ditahan lebih lama, tim Falcons lebih unggul nanti. Iya, udah mah Moskop kalau dari atas sana ke bawah tinggal enak banget, tinggal SOD-nya doang. Siapa yang bakal ngimbangin? Ya, dan kondisi untuk melakukan split post mungkin dari Onyx ya ada di Suyo ya, ada di Kairi. Pemegang Retribution juga. Sementara Lutfi masih bermain dengan yoyonya bersama dengan Lord juga. Tapi lihat, conceal play, Xavier. Okay. No, flicker dari Keyboy yang miss. Yap. Dan gagal kali ini. Flicker sudah dibuang. Wave minion di atas harus dihilangkan. Retribution. Apabila ada sebuah pergerakan tapi Kaltesi berhasil langsung dilejapkan seketika. Flaptesi juga menjadi korban kedua. Bahkan sekarang Xavero berhasil tadi terkena dengan satu lele begitu mengerikan, satu lele begitu menyakitkan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Auguen yang langsung dikejar sampai bisa dengan efek bakaran di dalam tubuhnya dikeroyok. Ada 3 player di belakang tubuhnya. Void Crystal, Jet Kundonya. Hey, tidak akan bisa. Nice play tadi. Bagaimana Xavero bisa mendapatkan target yang benar-benar pas juga ya. Flap TZ dengan satu buah heavy crossbow yang memiliki damage yang sudah sangat besar juga. Sehingga ya mereka bisa mendapatkan Lord ini dengan cukup free. Dan ini harusnya akan menjadi pertukaran untuk sebuah best turret milik dari tim Falcons ya. Minim dapat 1 lah. Tapi tadi aku agak ngeri gitu pas mereka ngehajar Auguen di bawah.
Itu kan Cici pulang tadi. Kalau Cici tadi kelihatan sama Moskop SOD, terus dia bisa ke sana. Waduh, rada ngeri Om. Oh, nggak dapat Bestaret ya? Masih belum dapat ternyata. Nggak nyampe. Belum nyampe tadi. Belum nyampe karena semuanya harus pulang dulu. Jadi ya bisa dibilang ya masih dengan situasi yang di reset lah bagi Onyx Esports. Bagian top memang ada Super Wave Minion yang masih berjalan juga Flaptizi. Oke, itu udah sakit banget damage yang dihasilkan oleh Lutfi. Lutfi benar-benar memberikan kapabilitas yang dia punya. Bahkan sekarang Kairi, walaupun Kairi udah mulai berhasil dihancurkan, tapi setidaknya ada 2 player dari masing-masing tim sudah ditumbangkan juga. Yap, lagi-lagi Savero menjadi penutup yang manis dengan heavy crossbow dia. Masih dengan 3 ya, melawan 3. Sekarang masih survive juga dari masing-masing tim. Dan Onyx Esports pertukaran mereka selama masih punya Savero di sini. Dan tadi kalau nggak salah SOD kena. Ada Kiboy tadi yang terpantau juga, lagi-lagi Kiboy yang harus memakan Abyssal Arrow bersama dengan Trap tadi. Jadi harus dibersihkan dulu, mengcover sedemikian rupa agar Savero bukan menjadi target utama. Tuh. Dimakan-makanin aja. Ambil-ambilin ya. Nah, weh, Savero. No. Savero sepertinya miskalkulasi. Savero seperti tidak menyangka kalau ada Moskop di dalam rumputan. Ya, dan SOD yang kena tadi langsung dipunish tanpa damager sekarang. Sedangkan tim Falcons, mereka lengkap dengan 5 pemain. Mereka bisa langsung nabrak di bagian mid. Mereka bisa mengambil inner turret milik dari Onyx Esports. Dan terbukti Super Marco, ketabahan dia menunggu tadi. Ini benar-benar ya kena jebakan Taehyung ini mah. Taehyung dipancing kan, kayak iya, terpancing semua buat keluar akhirnya. Dan Savero Kiboy, ini Savero yang dibutuhkan sekarang. Oke. Ada pergerakan tadi dari Ogwen yang berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Walaupun sekarang Bestaret yang ada di bagian tengah sudah berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Flaptizi. Menjadi korban pula. Tapi sakit banget Kyle. Lejap seketika Savero menutup apa yang dia lakukan barusan. Yap. Right on time tadi respawn dari Savero juga sehingga bisa mendapatkan point kill. Lagi-lagi Flaptizi harus tumbang di tangan Savero. Dan Lordnya spawn 30 detik ini mau nunggu evolve atau langsung di start. Di start langsung ternyata oleh Onyx Esports. Ya, gak ada waktu sama sekali. Gak ada waktu. Maksimalin aja apa yang bisa mereka maksimalkan sekarang. Ya. Pokoknya kejar restoran itu ya. Atau ditahan. Nunggu SOD. Nunggu ya teman-teman ya. Kalau kita start aja. Terus kepatil sama Terus SOD. kepatil sama yang sana. Terus bengong. Iya, kok bisa ya? Iya, terus nggak teguran tuh berapa hari itu habis. Alright. Enhanced Lord yang masih didapatkan oleh Onyx Esports. Super Marco punya sebuah Rose Gold. Dan ternyata tim Falcons, ini dia Flaptizi harus terbanting ke bagian depan dengan ejector, dikejar habis-habisan. Yap, dan selesaikah? Tapi ternyata Savero yang menjadi korban di dalam sebuah aksi penyergapan itu. Abyssal Arrow connect ke dalam tubuh dari Kiboy. Bahkan di tempatnya berbeda, The Wave Dragon langsung aja connect masuk ke dalam tubuh yang dimiliki oleh Lutfi. Tapi sekarang Lutfi mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Lutfi mengikat 2 player. Lutfi mencoba untuk bisa menghantarkan damage, tapi Lutfi dikeroyok pula. Marco menghantarkan damage-nya sukses sejauh ini. Sayang sekali, lagi-lagi Savero yang harus tumbang di awal tanpa damager Onyx Esports. Dan juga tadi menurut komunikasi yang terakhir di mana Lutfi melompat dengan bounce-nya bukan ke belakang tapi melainkan ke depan. Berharap jelas akan ada bantuan, tapi Kairi dan juga Sans mereka sadar kalau mereka maju dan mereka tumbang, game akan langsung end. Ya. Jadi mereka defense saja dulu sembari menunggu Kiboy dan juga Savero kembali. Nah, aman lagi. Aman. Yang nggak aman jantung sebenarnya. Sama-sama bikin mismove ya dua-dua tim ini ya. Bener. Dari tim Falcons yang tadi kayak mereka sudah bisa langsung nabrak tengah buat bisa menang. Iya. Ke pick off satu-satu. Sama juga Onyx Esports. Jadi ya kita nunggu nih sekarang Evolve Lord. Cukup menentukan pasti untuk Evolve Lord. Tapi dengan kondisi masuk ke late game seperti ini ya, Onyx Esports mereka punya beberapa win con yang lebih dibandingkan dengan tim Falcons. Mungkin seperti untuk defense mereka di bagian base. Yif jelas akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan Selena. Selena bagus banget, tapi untuk posisi untuk dari posisi ambush nyerang. mereka. Betul, lagi nyerang juga. Oke. Lagi nyerang Selena enak banget. Lagi defense susah. Lele disuruh makan gerobak nggak kuat dia. Lele yang digerobakin dijual di gerobak. Masuk gerobak kau Lele. Muter komplek kita sini. Sering belanja nih kayaknya. Oke.
30 second Evolve ya jelas akan menentukan juga. Tapi jangan sampai sih, balik lagi sih, Xavero nggak boleh terlalu membuka juga di bagian depan. Harus melihat bagaimana positioning dari Keyboy ataupun Lutfi ya, karena dua pemain ini yang bisa menjadi badan untuk Onyx Esports. Tapi Flaptizi di belakang bersiap untuk mengintai Xavero. Oh, digunting tim Falcons datang. Oke. Ada pergerakan dilakukan. Abyssal Row-nya tadi tidak connect karena siapapun, dan mereka meredam kembali serangan masing-masing. Ya, tapi trap sudah dipakai di mana-mana nih ya. Dari tim Falcons mereka akan bisa melihat siapa yang mengisi bush yang berbahaya untuk tim Falcons, dan mundur dulu semuanya. Lebih tertata rapi bagi tim Falcons. Lagi-lagi Flaptizi akan berusaha untuk melakukan guntingan, juga muncul di belakang. Xavero harus berhati-hati nih ya. Ya. Oh, Xavero, ada Flaptizi di belakang. Whip, Xavero. Dengan Flaptizi, Super Marco pun. Ini dari tadi Marco juga bagus banget loh. Betul. Bush yang dia ambil itu luar biasa loh, bagus. Dan timing masuknya dia sih serem ya. Ya. Selalu mengincar hal yang tepat juga. Oke. Konsil. Itu dia. Yep, terdengar sedikit suara konsil. Tapi belum ada pergerakan. Lagi-lagi Lord yang hanya akan diajak untuk berdasar. Tapi di bawah 2 wave minion bagi tim Falcons akan sangat-sangat unggul sekali untuk mereka. Tidak didorong nih, karena wow, Flaptizi sadar pasti ada satu pemain yang turun ke bawah untuk membersihkan lane bawah. Akan ada pertukaran harusnya di bawah ini. Tapi ini 2 yang turun, Om. Whip, tapi sekarang Xavero sendirian. Lalu coba lihat Flaptizi-nya mencoba untuk bisa memotong lewat belakang, dan sekarang reload manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Ada ejector tadi yang membuat Lutfi-nya pun masih berhasil selamat sejauh ini, tapi kembali ke reset semuanya. Ya, tapi untungnya memang masih sempat untuk dilempar tadi ya. Ada ejector untuk menyelamatkan. Karena kalau enggak, tadi aku ngeliatnya posisi dari Xavero cukup terbuka di belakang. Berhasil mendapatkan Karaogwen walaupun immortalnya masih ada. Tapi sekarang again and again Xavero menjadi korban pertama di dalam pertempuran tersebut. Dan bahkan Sansya pun terjebak. Sansya pun berhasil dilumpat habis, menyisakan 3 player saja dari Onyx. Di bagian belakang Flaptizi-nya dengan immortalnya pecah di dalam tubuhnya pula berhasil tadi memancing dan juga mengantarkan damage-nya. Tapi coba lihat pergerakan dari Lutfi, udah gak kuat lagi. Menyisakan 2 player saja dari Onyx. Akan seperti apa akhirnya, dan benar saja game pertama milik Falcon. Yap, game yang berlangsung dengan cukup panjang. Dan lagi-lagi damager utama dari Onyx Esports harus terpick off pertama kali, yang membuat mereka pincang dan harus mundur semuanya.